Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, saya Citra Yunita bersama partner Saya Sofi Indra Putra. Kami berdua akan memandu jalannya acara podcast ini, yang dimana kita sudah mengundang dua narasumber hebat yang di sebelah kami. Nah teman-teman, di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber yang cantik banget dan imut ini loh. Halo Mbak Si Dina. pelaku, halo. Nah Mbak Dina ini salah satu Duta Wisata Manunggal Kota Balikpapan tahun 2025 dan juga Duta Wisata Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2025 ini loh teman-teman. Mbak Dina boleh perkenalan secara lengkap mungkin? Halo, ini panggil apa teman-teman, sobat atau apa nih? Teman-teman. Ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dina Aulia Transnatra, mahasiswi aktif masih ya di Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan bisnis. Saat ini semester 7 dan kegiatan sekarang itu lagi PKL dan juga fokus di Duta Wisata Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur. Hebat banget. Nah, dan juga kita sudah ada narasumber yang gak kalah hebat juga, dari mana jenjang karirnya sudah sangat bagus lah, di mana dia sudah sempat magang di berbagai perusahaan dan juga sekarang bekerja di BI dari tahun 2015. Mungkin langsung kenal kepada Bang Fahmi ya. Baik, Silakan, terima Bang. kasih. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Fahmi Effendi. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Balikpapan, lulus tahun 2014, kemudian lanjut bekerja di Bank Indonesia dari 2015 sampai dengan sekarang, ya ada sekitar 10 tahun. 10 tahun, lumayan juga ya Bang. Nah, saya ini perasaan ini Bang, kan Abang dulu jurusan teknik mesin ya? Betul. Itu kok bisa sih kayak melenceng nah ke BI kan, sedangkan yang saya tahu ya jurusan mesin nggak ada bersangkut pautnya lah tentang Bank Indonesia dan segala macamnya. Mungkin bisa jelasin tuh gimana bisa Iya, gimana sih, Bang? proses jalannya kok bisa ke BI gitu bener ya Bang? Memang dulu waktu kuliah saya kan dari Teknik Mesin Alat Berat. Sebelumnya pun di SMK juga teknik mesin. Jadi harusnya kalau Iya, mengikuti mesin banget. pendidikan tuh harusnya ke ini ya, ke Iya. otomotif ataupun ke benar. mesin ya. Tapi saya dapat kesempatan buat ikutin tes Bank Indonesia waktu lulus di Poltek ini tahun 2014. Itu saya lihat tuh di mading tuh ada pengumuman penerimaan Bank Indonesia minimal D3. Saya cobalah coba ke situ melamar. Ya itu mungkin harus belajar lagi dari awal karena itu kan bidang yang baru kan. Iya, Iya baru. benar. Yang belum kita mengerti, kita Nah. pelajari dari awal, ikuti tesnya, alhamdulillah bisa masuk. Jadi ya itu masuk ke Bank Indonesia tentu harus memulai dari awal lagi, tapi tetap semangat buat mengikuti pendidikan, ada seperti ekonomi ataupun pendidikan yang lain yang baru bagi kita, itu harus kita jalani. Seperti itu Mas Sofi. Hebat banget ya Benar. Mas Fahmi ini. Harus ngulang tapi tetap ditekunin ya. Iya. Karena kita 10 nggak tahun. iya lumayan sih. Luar biasa. Mbak Dina sendiri nih salah satu duta wisata kota Kalimantan Timur ya, dari jurusan bisnis. Gimana sih Mbak buat kepikiran nih mau join di duta wisata Kalimantan Timur nih? Sebetulnya nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Sebetulnya nggak kepikiran. Nggak direncanain gitu ya? Betul. Duta-duta ini kan sebenarnya dunia pageant-pageantan ya, dunia cantik-cantik gitu kan. Tapi itu sebenarnya bertolak belakang dengan kepribadian aku. Boleh ditanya teman-teman aku di kelas. Kalau duta itu kan harus on point, harus make up, harus ibaratnya dilihat perfect from head to toe lah ya kan. Iya benar banget. Dan aku tuh bukan tipe orang yang make up, pakai heels tinggi, pede untuk bicara di depan umum gitu kan dengan semi-semi pageant kayak gitu. Tapi untungnya di Poltek ini aku tuh udah sering banget ikut organisasi. Salah satunya FKMPI nih, baju FKMPI. Salah satunya FKMPI. Nah, di organisasi ini aku sering banget untuk tampil di depan gitu sebagai MC, sebagai moderator gitu kan. Dan hal-hal kecil kayak gitu tuh memupuk apa ya? Rasa berani lah dalam diri aku. Confidence-nya mulai terpupuk. Walaupun dunia pageant tuh belum pernah sebelumnya kan. Tapi dari hal kecil itu setelah aku pelajarin ya akhirnya lambat laun setelah berjalannya arus, berjalannya mengikuti. arus, kemudian juga konsul ke beberapa orang yang memang sudah ada di bidangnya, akhirnya oke, kayaknya jalanin aja deh dulu. Bisa ini, kayak gitu, gas bisa ini aja ya. deh dulu. Kita belajar ya sambil mengikuti waktu aja gitu ya, sampai akhirnya
ikut sekarang terbawa sampai ke Kalimantan Timur. Keren banget biasa. sih teman-teman Mbak Dina. Nah, Nggak nyangka banget ya. Bang Fahmi dan Mbak Dina ini dari awalnya kayak coba-coba nih, habis itu menekuni kan. bener Banget sih, banget. baik buat teman-teman yang apalagi yang masih Gen Z ini, jangan takut lah untuk mencoba hal baru. Kita nggak tahu ya kedepannya tuh gimana sih, kita ngikutin ya nggak apa-apa lah dicoba dulu gitu kan, nggak ada salahnya ya gitu ya, buat dicoba. Nah Mbak Dina, aku mau nanya nih seputaran CBP. Mbak kan lagi PKL ya. CBP loh. Jadi Ya. di Bank Indonesia nih, menurut Mbak sendiri tuh gimana sih Mbak perspektif bagi Gen Z gini tuh, arti dari cinta, bangga dan paham rupiah gitu. Nah Kalau salah dikoreksi apa ya? Ini pressure loh, ini pertanyaannya loh ini. Oke, cinta, bangga, paham rupiah. Sebagai generasi muda ya, mungkin bagaimana cara kita mencintai rupiah gitu. Kalau kita lihat sekarang Gen Z itu hal kecil deh, dari dompet, dari cara menyimpan kita uang gitu kan. Baik banget generasi-generasi sekarang yang FOMO melihat di sosial media, oke ada dompet lucu nih gitu, tapi bentuknya yang sebenarnya keren. tidak mencontohkan kalau kita tuh cinta sama rupiah. Maksudnya tuh dompet-dompet kecil yang pada saat kita menyimpan uang tuh kelipat gitu kan. Jadi cara kita mencintai, kenapa ketawa nih? Menerapkan Jangan-jangan ini Pak. Jangan-jangan boleh dicek. Kalau Dina nggak bawa dompet ya, jadi nggak bisa dicek ya. Jadi cara kita mencintai sesimpel bagaimana cara kita menyimpan uang. Itu salah satu caranya. Dompetnya. Kemudian bangga ya, kita harus bangga menggunakan rupiah di negara kita sendiri. Kemudian Benar, kalau salah satu cinta mata bangga uang. paham berarti kita harus paham akan rupiah, paham cara menggunakannya. Tidak kalau generasi sekarang tuh apa ya, boros kali ya. Betul. Boros ya kan Pak ya kan, itu juga boros tuh nggak boleh kayak gitu-gitu. Jadi harus tahu limit-limitnya mengeluarkan uang. Aturnya gimana gitu. Boleh Sedikit dikoreksi tambahan kali. Ya, Udah mungkin Bang Fahmi kan sangat- sudah bagus 10 banget. tahun nih di Bank Di Indonesia, Bank pasti Indonesia pasti lebih kompeten lah Iya, untuk menjelaskan tentang yang sudah Paham? disampaikan rupiah nih. tadi sama Mbak Dina itu sudah sangat mencakup keseluruhan cinta, bangga, paham rupiah. Memang cinta itu kalau poin-poinnya mengenal rupiah, merawat dan juga menjaga. Tadi salah satunya menjaga rupiah yaitu dengan jangan dilipat. Jadi pakai kalau bisa dompet panjang. Karena kenapa kalau nggak boleh dilipat? Kalau kita makin lama makin sering melipat uang, tentu uangnya kan cepat rusak ya Mbak. lusuh. Dan Mas ya. Iya. Cepat lusuh, cepat rusak. Nah, akhirnya uang itu yang beredar di masyarakat menjadi uang yang lusuh. Iya, benar Nanti banget. kalau uang lusuh itu jadi kadang bisa robek ataupun juga rusak. Nanti akhirnya masyarakat pada nggak mau nerima. Padahal walaupun itu sebenarnya harus diterima ya. Tapi kadang-kadang masyarakat karena uangnya rusak jadi Iya, jadi nggak kita mau agak- nerima. Nah kalau uang rusak seperti itu ditemui, bisa aja silakan datang ke Bank Indonesia atau ke bank-bank yang terdekat, nanti bisa ditukar. Oh, bisa langsung ditukar. Betul, bisa ditukar. Jadi nggak perlu takut punya uang rusak atau uang, walaupun nggak boleh Iya, anu iya. ya, rusak uang ya. Iya. Tapi kalaupun ada seperti itu nanti bisa ditukar ke perbankan. Iya, biar ataupun kita bisa ke gunakan Bank kembali Indonesia, ya. betul. Nah, kalau saya Bang, kalau bisa ada di rusak itu biasanya saya tumpuk-tumpuk baru kasih ke penjual gitu. Iya, biasa gitu kalau caranya. gulung-gulung gitu. Tapi nggak ada duit rusak lah di saya kan. Iya. Jadi kalau aduh udah robek nih, beli salome nih, kasih duit tumpuk-tumpuk langsung nih Bu, Nah. di Pak. Nanti langsung kaget nanti pergi. penjualnya ngeliat ternyata uangnya Robek. robek. Ada solasi-solasinya. Pale-pale Salome Iya, paling. tandain ya Sofi. Bagus pakai cashless deh Mas Sofi ya Nah, kan. sekarang Solomes kan ada pakai QR tuh. Iya sih. Nah, tapi depannya belum sih, Pak. Iya, jadi kita Nanti kasih Oke, QR. boleh. Nah, tentang tadi kan sudah membahas tentang cinta, paham, bangga rupiah. Nah, ini dari Mbak Dina tadi sudah tempat spill tentang ini cara mengelola duit ya. Kalau dari Bang Fahmi sendiri untuk Gen Z nih, gimana sih cara kita mengelola duit nih? Kalau jujur ya dari saya itu lumayan boros lah, kayak ngeliat kayak di TikTok atau apa kayak Iya, barang-barang outfit yang kan viral. outfit Iya, OTD yang kan kita sekarang anak muda pasti check out susah banget. nah Shopee, nah, Shopee ini bagi cewek-cewek ya Mbak ya. nah buat Mbak Dina juga pertanyaan bagus nih, mungkin dari Bang Fahmi dulu bisa Oke. jawab gimana kita cara mengelola duit. Menurut Cara mengelola sendiri. uang ya. Iya. Memang Mas Sofi kalau uang itu Nggak bisa gampang banget. didapat, pasti gampang juga dikeluarinnya ya bener kan. banget. Kita nggak mikir, nah makanya itu kita harus merasakan, memahami bahwa uang ini didapat dengan kerja keras. Jadi kalau kita mau beli pasti lebih mikir-mikir lagi deh. Iya, Misalnya mau beli bener, jaket, sudah punya jaket ngapain beli lagi ya kan?
Jadi kalau bisa membeli yang diperlukan Iya, saja, bukan yang benar-benar. diinginkan. Kalau keinginan kan pasti nggak ada habisnya ya. Iya benar sih. Nah, Kita jangan lupa juga berinvestasi, ditaruh di tempat investasi yang baik, misalnya emas ataupun properti seperti itu. Jadi uang itu bakal bertumbuh, jadi nggak diem aja dan habis akhirnya seperti itu. Nah, di sini kan saya pakai salah satu bank tuh boleh sebutin ya, pokoknya ada lah. Bank Depannya, swasta ya. iya swasta. Nah di situ dia kayak saya kan naruh duit tuh, dia per tahun tuh dapat 2,5% dari duit yang saya tabung. Itu saya coba sih, walaupun kayak nambahnya cuma Iya, 11 sedikit-sedikit rupiah, coba dikit-dikit coba lah. lah. Deposito ya. Iya, Deposito deposito. terjangkau ya. Hmm. Betul. Nah, mungkin langsung dari Mbak Dina Mbak gimana? Dina gimana sih Mbak? Kita kan cewek-cewek ya, sering banget ngeliat yang imut-imut, cekot, ya nggak sih Mbak? Betul. Gimana sih Mbak? Tips lah buat Gen Z ini. Buat Gen Z ya yang nggak bisa melihat barang-barang lucu. Yang imut Sebenarnya dan setuju lucu. sih sama Bang Fahmi tadi, lebih apa ya, membeli sesuatu yang memang kita perlukan. Untuk cewek-cewek gitu kan suka, sekarang kan lagi rame ya outfit tiap hari tuh beda-beda Ya, gitu kan. Bener, ada benar, trennya Cewek ini bumi, ya. cewek Mamba. kue ya, gitu banget. Nah gimana Bener-bener. caranya kita bisa membeli outfit yang itu tuh sebenarnya bisa dipakai untuk beberapa look. Itu juga salah satu tips yang udah banyak kok di sosial media sekarang itu berseliweran ya kan. Iya, bener Terus banget. juga mungkin dihindarin tuh buka-buka Shopee. Boleh disebutin nggak sih? Susah sih. Ya kan? Boleh, boleh, silakan. Itu kan salah satu, kalau misalnya kita scroll itu kan salah satu yang Nemu memicu kita aja, ya. belanja kan. Benar-benar. Apalagi kalau saldo di ATM tuh masih ada, pasti bawaannya tuh pengen belanja terus. Masih ada kok, Jadi masih ada kok. gimana caranya mampu mengontrol diri itu sih, kayak gitu. Dan tadi investasi, menabung. Bener-bener banget. Sekarang juga di M-Banking tuh ada auto debit kan, Ya. Bang ya. Jadi kalau misalnya dikirimin tuh bisa langsung kepotong tuh duit kalian buat nabung, dan itu nggak bisa ditarik gitu. Kalau ditarik tuh kalian kena penaltinya. Nah itu kan bisa jadi salah satu cara kalian untuk menabung. Kalian belanja ya belanja, tapi tetap ada Tapi uang yang ada- kalian save kayak gitu. ada tabungan. Betul. Bener-bener banget. Nah Mbak, gimana sih tips buat pengembangan diri di anak muda sekarang nih, Gen Z sekarang kan, yang kesibukannya tuh memang banyak banget nih. Ternyata tuh Mbak sendiri tuh nggak tahu nih, ternyata jalannya tuh di sini nih. Dari Mbak sendiri tuh gimana cara kita mengembangkan diri, keyakinan aktivitas kita ini, oh bisa kok, bakal bisa saya nyampe ke sana gitu. Oke. Mulai berat ya dari cewek. Iya. Pengembangan diri. Pengembangan diri. Sebenarnya tadi keyakinan ya. Mm-mm. Kalau aku pribadi tuh sebenarnya nggak yakin juga sama apa yang aku jalanin awalnya. Kuncinya tuh satu sih, kalau misalkan tadi pertanyaan apa? Pengembangan, cara kita mengembangkan Cara diri yang satu, konsisten. oh, benar konsisten. banget sih, konsisten. Aku pernah dengerin podcast Maudia Yunda. Dia tuh pernah bilang ya kunci sukses itu sebenarnya tergantung dari awal mula kita tuh bangun tidur. Kita tuh konsisten untuk melakukan kegiatan apa. Apakah scroll TikTok, apakah balas-balasin chat, buka-buka sosial media atau berita yang buruk, itu tuh akan apa ya? sesuai dengan kegiatan yang kita lakuin selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan hal-hal positif, sesimpel misalnya oke, bangun tidur aku berdoa gitu, atau aku to do list, atau aku mempelajari hal baru yang satu hal itu Emang bisa tuh mengembangkan diri. Nah, produktif itu gitu ya. itu bisa memupuk dan apa ya, membuat karakter kita dan Pengembangan diri iya, kita dan mampu semakin, mengembangkan diri itu gitu. Bener Jadi banget. kuncinya satu sih, konsisten. Konsisten ya. Kalau dari Nah, aku. kalau dari Mbak Dina tadi kan seputar dia kuliah nih. Konsisten. Kita nanya ke Bang Fahmi karena kan sudah bekerja nih, karirnya juga Benar sepanjang. Nah, banget. dari Bang Fahmi Banyak nih banget 10 tahun nih di pengalaman. BI ini, itu di awal kan pasti bimbang nih. Ini benar jalannya nggak atau gimana itu? Apalagi saya kan masih mungkin nanti akan lulus tuh pasti bakal bingung nih, saya jalannya kemana, apakah tetap ikuti sesuai jurusan saya berat gitu atau bisa ke mana-mana gitu. Oke. Jadi kalau memang awal karir kali ya. Iya, awal karir. Cara menentukannya gimana sih? Ya itu memang kita harus mencoba memang pertama, Mas Oke. Sofi. Kalau kita nggak coba, kita pasti nggak bakal tahu ini sesuai atau enggak. Kita coba, jangan takut salah juga. Memang salah itu pasti ada. Jadi kalau kita coba, misalnya mau nyoba profesi ini, dicoba aja. Kalau dirasa memang tidak cocok, ya langsung segera berganti yang lain. Tapi jangan lupa untuk selalu belajar hal baru dan juga menjaring koneksi pertemanan. Jadi kita bisa punya koneksi di segala bidang.
Oh Seperti benar itu. banget. Yang penting dicoba aja. Dicoba aja, Cuman jangan kan takut salah. Bang sekarang ini ya Mbak ya banyak nih kalangan kita tuh yang takut banget buat nyoba gitu nah. Benar. Takut ya di tengah-tengah ke distract lah, di tengah-tengah gimana ya nanti kalau gini pasti bakal pikirin ujungnya nggak bisa deh, gimana sih Mbak biar kita tuh ngilangin gini pikiran-pikiran kayak gitu tuh. Realistisnya adalah ya tadi berani mencoba gitu. Kita nggak bisa juga sebagai orang lain maksa kalian gitu kan, ayo lakuin aja gitu, tapi dalam diri kalian tuh masih takut ya, itu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku yakin Bang Fahmi juga pasti pernah di posisi takut, dan aku pun juga pernah di posisi takut, dan bagaimana caranya kita bisa menghilangkan dan keep going gitu untuk terus melakukan hal itu tanpa tanpa menghadap terlalu fokus ke rasa takut itu gitu. Oh, memang dari tubuh dan diri kita sendiri juga ya buat Betul. nanamin kamu bisa kok. Iya. Kalau menurut Mas Fahmi gimana? Iya, sama sih Mbak. Kita walaupun kita tanamin kita bisa kok, tapi walaupun nanti kedepannya ternyata kita nggak Iya, bisa atau gagal, gagal, tapi kan? jangan berkecil hati. Oh. Karena saya juga dulu pernah waktu mau masuk kuliah nih kan, Ya. saya nyoba ke luar Kalimantan, ke Jawa, coba ikut tes ke sana. Walaupun nggak lulus ya sudah, jangan berkecil hati, langsung bakal coba ada lagi yang rezeki lain. yang lain gitu, coba ada lagi ada yang jalannya lain. yang lain. Iya, Ternyata jalan yang rezekinya lain. di sebelah sini. Ternyata Bener karirnya banget. di sini seperti itu. Buat perjalanannya aja ya yang Berarti kita lalui suatu kegagalan itu fase-fasenya. jangan jadi penghambat lah Iya. buat kita Hmm. terus maju. Cari lagi yang lain. Benar Nah, banget. aku mau nanya ke Bang Fahmi dan Mbak Dina nih. Pasti kan ada di saat-saat down atau kayak lagi bingung nih. Aduh, aku lagi ada masalah itu. Itu cara apa sih yang Bang Fahmi dan Mbak Dina itu lakukan kalau ada di posisi tersebut? Coba dulu nih, Mbak Dina. Mbak Dina dulu. Silakan. Boleh. Apa? Boleh, aku sedikit cerita ya. Iya, silakan Pak. Boleh Jadi, pengalaman gimana? Selama aku mengikuti duta ini, waktu ikut duta kota itu kan aku fokus magang. Waktu ikut duta provinsi itu aku fokus PKL gitu. Jadi kalau iya. magang PKL itu kan ikutin jam kantor ya, pagi sampai sore. Jam operasional. Pasti gak mungkin tuh namanya anak magang dan anak PKL ini jalannya mulus-mulus aja kan gak mungkin. Iya, benar banget. Perlu beradaptasi, dan untuk beradaptasi itu ya ada masalah dengan diri sendiri kayak gitu-gitu pasti Iya, banyak lah pasti ya kan. ya, Terus juga kan concernnya juga nggak di magang PKL. Iya. Yang aku bilang juga tadi, duta ini bukan passionku gitu, bukan karakterku banget gitu, jadi memang harus belajar. menggali lebih banyak lagi. Betul, di situ banyak banget masalahnya tuh. Dan habis PKL magang tuh biasanya aku langsung lanjut latihan lagi tuh kan. Habis itu malam itu lanjut lagi sampai tengah malam, baru besoknya harus bangun, dan itu Produktif banget. dan itu berulang terus itu sampai berbulan-bulan kayak gitu Ya terus. ampun. Jadi masalah itu pasti ada terus. Kita Pasti, juga punya pasti. teman, punya Iya, partner gitu kan. benar-benar yang ngebagi antara keluarga, Iya, teman. iya betul. susah Di banget. sini tuh ada dosen psikolog, Bu Rahma. Ya, Tahu kan? ya, bener. ya. Aku pernah ngobrol sama beliau, dan beliau bilang sebenarnya kita tuh harus punya satu momen di mana kita tuh bisa merilis emosi kita itu satu yang pertama. Dan yang kedua, kita tuh harus tahu hal apa yang bisa membalikin mood kita lagi. Karena tadi kita udah merilis, udah habis nih kan, energi kita udah habis. Selanjutnya apa nih yang bisa kita balikin lagi untuk memupuk mood kita, rasa diri kita lagi gitu, untuk melanjutkan aktivitas. Karena kalau kita merilis nggak mungkin kita stop di situ aja kan, pasti kita harus melanjutkan aktivitas besoknya, atau selanjut itu kita ada aktivitas lain kan harus kita lakuin lagi kan. Dua itu poin penting yang aku lakuin kemarin. Jadi ketika aku udah burn out, banyak masalah burn out, ya udah aku rilis dulu, entah nangis, entah nulis, kayak gitu caranya. Terus yang kedua, ya udah aku harus cari next apa nih gitu. Sesimpel aku beli es krim, atau aku ngobrol sama bener banget. partner Yang aku, balikin atau mood kita banget, apalagi yang atau cewek dengerin ini, Mbak, ya lagu ampun. gitu. Jadi harus kitanya juga jangan stuck di situ aja Iya, gitu. iya, Tahu bener banyak banget. masalah, tahu burn out, jangan stuck di situ aja. Kita juga harus cari cara keluar Bangkitnya untuk tuh gimana bangkitnya sih? gimana. Tuh, cewek nih paham. Teman kita. Nah, kalau dari cowok nih Bang Fahmi Oke, gimana? kita dengar dari Bang Kan Fahmi. kata di TikTok sekarang pria tidak bercerita. Iya benar. Itu selalu ya Mbak ya. Di tongkrongan Pria tidak bercerita. Iya. Jadi kalau ada masalah biasanya kita diam pendam ya, Bang. Iya, itu kenapa ya? Sebenarnya itu yang harus diluruskan tuh, Mas. Nah. Nggak mungkin kita nggak bercerita. Iya, Pasti bener sih, tetap pasti. harus, kalau seperti itu kita cari motivasi sih biasanya. Kalau dari saya mungkin bisa
cerita ke istri, kalau mungkin Mas ke orang tuanya iya, atau oke. ke pacarnya kali ya. Coba ya. Belum ada sih, Bang. Boleh. Iya, masih Pokoknya ke jomblo. orang terdekat lah kita cerita, walaupun dari situ kita nggak dapet Solusi. feedback solusi yang benar-benar bisa kita gunakan, nggak apa-apa, yang penting masalah itu sudah kita keluarkan. Nah, nanti kita sama seperti Mbak Dina, kita mulai lagi yang baru, kita cari semangat yang baru. Nah, baru itu bisa kita selesaikan masalahnya. Kayak misalnya nih kalau di dunia kerja ya, kita sudah kerja mati-matian nih, kita udah kerja, sudah paling bagus nih effort nih. Tapi ternyata hasilnya Nggak dilihat sama memuaskan. pimpinan nggak memuaskan Nggak atau nggak maksimal. dilihat atau nggak Iya, seperti itu. bener banget sih, Bang. Dongkol kan? Iya, Kayak bener gitu banget. ya. Kita sudah effortnya udah besar, tapi ternyata kok nggak dilihat Nggak ya. Nah nggak itu nggak apa-apa, diapresiasi. jangan berkecil hati, itu pasti ada manfaatnya juga untuk kita. Untuk kita Entah sendiri, itu bener banget. untuk menjaring koneksi ataupun sebagai pengalaman kita. Jadi nanti untuk di pekerjaan berikutnya kita bisa menerapkan hal-hal yang baru tadi. Iya, next yang sudah kita Iya, buat lebih itu bisa kita bagus lagi. tanamkan lagi, Betul. benar Kita banget. harus hilangkan nih stigma pria tadi ya, Bang. Iya. Cerita Soalnya sih. saya menerapkan itulah, kalau ada masalah diam, sudah biasanya ke pantai diam, duduk aja ngopi gitu sih. Oke, mungkin saya akan cobalah cerita-cerita ke mungkin teman-teman yang sekelas atau enggak orang tua saya. Betul. Biar kita plong gitu lah. Mm-mm. Ya.